Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran yang kalimatnya tentang air, tentang air, itu barusan saya hitung ya, berdasarkan aplikasi gitu ya. Ada 126 ayat yang bicara tentang air. Entah itu air hujan, atau pancaran mata air, ataupun air yang dipukul oleh tongkat Nabi Musa keluar 12 mata air. Semuanya ada 126 ayat tentang air. Nah, salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajalna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapa mereka tidak juga beriman? Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nazzalna minas sama'i ma'am mubarakan fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen. Quran surat Qaf ayat 9. Dan masih banyak lagi, 126 ayat. Intinya, air itu adalah dari air manusia diciptakan. Dalam ayat yang lain, Allah menciptakan manusia dari air. Air adalah sumber penghidupan. Singkatnya, kita manusia tidak bisa dipisahkan dari air. Bahkan di Mekah Al-Mukarramah, di Masjidil Haram, itu kita kenal dengan air Zam-Zam. Air Zam-Zam yang tidak pernah kering. Yang setiap jamaah haji pasti akan meminum air itu, bahkan membawanya pulang. Air adalah sumber penghidupan kita, ya, sangat lekat dengan diri kita sebagai manusia. Bahkan sedekah yang paling manfaat adalah Nabi bersabda sedekah air. Ketika seorang sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah tentang sedekah yang paling afdol. Nabi SAW menjawab, sedekah air. Inna ummi matat atasaddaqu anha. Qala na'am qultu fa ayyas sodako abdolu qala sakyul sakyul ma'i. Wahai Rasulullah, sungguh ibuku telah meninggal dunia. Apakah boleh aku bersedekah atas namanya? Rasulullah SAW menjawab, ya, boleh. Saat bertanya lagi, sedekah apa yang paling abdul ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, sa'yul ma'i. Rasulullah menjawab, memberi air, minum air. Hadis riwayat An-Nasai. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, dari dulu kita mengenal dan kita tahu kalau manakiban, setiap manakiban di TKN Suryalaya, biasanya di depan itu penuh dengan botol-botol air ini buka tutupnya. Ada yang pakai galon, ada yang pakai ceret, ya, tergantung situasinya.
Di kampung-kampung, di kota-kota, di masjid-masjid besar. Banyak air. Bahkan kalau kita ngantri dulu kepada Abah Hanom, selalu bawa air. Air dibuka tutupnya, ditempelkan di tangannya pengusaha Abah gitu. Atau ketika Abah berdoa pernah, karena tidak memungkinkan untuk musafahah, kemudian Abah minta supaya seluruh ikhwan mengangkat airnya ke atas. Karena Abah akan berdoa. Lalu pengusaha Abah Hanom berdoa. Ya, banyak sekali keterangan-keterangan, baik pun itu melalui hadis maupun keterangan para ulama, media air itu sangat sangat memiliki pengaruh yang besar terhadap tubuh kita, terhadap kesehatan kita, terhadap pembentukan jiwa kita. Tuh. Oleh karena itu, air itu menjadi media yang sangat penting. Tuh. Kalau zaman sekarang, itu di zaman pengusaha Bahaos, di silsilah ke-38, tidak seperti itu lagi. Kalau kita ke Ka'bah tidak harus dibuka lagi tutupnya dan cukup lewat gitu aja. Ya, sebetulnya pengusaha Baos pernah menyampaikan jangankan ditatap, ya, jangankan menyentuh, ya, jangankan dilewati, ditatap saja, ditunjuk saja oleh wali Allah, Khalifatullah jadi obat. Ya. Saya berkodir jani menunjuk makan rumputan-rumputan di madrasahku. Sembuh dari penyakit taun. Habis makan, minum air di madrasahku. Sembuh. Tuh. Nah, oleh karena itu, pengusaha Abah membuat ya untuk kesehatan kita semua, baik kesehatan raga maupun kesehatan rohani kita, agar jiwa kita tenang, agar badan kita sehat, pengusaha Abah membuat air, ya, air yang kita kenal sekarang, air ada botol-botol air yang kita dianjurkan oleh pengesabah untuk meminum air tersebut, ya. Itu sebenarnya merupakan satu keberkahan ataupun uh, syafaat dari guru kita, media syafaat dari guru kita itu ya. Di samping secara harfiahnya air diambil dari mata air yang bersih dari gunung, ya, kemudian diolah secara teknologi, ya sudah barang tentu kualitas air itu sangat bagus untuk kita konsumsi. Nah, oleh karena itu kita dianjurkan untuk meminum air yang ada di sirna rasa itu. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Nah, namun sekarang ini saya sendiri pribadi melihat atau mendengar gitu ya di dalam kita Ikhwan Thoriqah Qadiriyah Naksabandiyah Masyuriah Sinarasa PPKN. Nah, saat ini sepertinya ada dualisme gitu ya, dualisme sumber air dari pengesabah gitu ya. Nah, ini perlu saya sampaikan karena bibit-bibit perpecahan itu akan bisa gitu melalui bermacam-macam. Sekarang ini kita harus bisa bersatu padu gitu ya. Tetapi sunatullah ya kalau adanya apa nama kebengkahan gitu ya. Maka pengusaha berpesan letak saja tidak boleh apalagi pecah. Dan ini adalah tanggung jawab kita untuk semua gitu ya. Karena kalau sudah menyangkut tentang hal-hal lain, ya, menyangkut duniawi, itu rentan sekali bagi kita ikhwan, akhwat, untuk saling, apa namanya itu, ya, menimbulkan perpecahan. Nah, kenapa saya berpikir, gitu ya, apakah itu menjadi dilegitimasi oleh pengusaha? Pasti tidak. Kata pengusaha tidak ada yang bisa tidak terkejar, tak ada yang ditinggal, gitu ya. Tak akan terkejar, tapi tak ada yang tertinggal. Tidak akan terkejar, tetapi tidak ada yang tertinggal. Semua dibawa oleh pengusaha. Dan ciri seorang mursyid itu semua muridnya merasa dekat dengan pengusaha, gitu ya. Dan itu kita ikut senang. Kalau mendengar orang, ikhwan atau akhwat gitu merasa dekat dengan pengusaha, kita happy, senang, alhamdulillah gitu ya.
Jadi Bortoriko itu baru saya dapat pemahaman ketika saya khidmat ilmiah kemarin di Sinarasa. Intinya itu menyenangkan guru, gitu ya. Bagaimana supaya guru senang? Kalau guru senang, ikhwan pun semua akan senang gitu. Jadi kita intinya khidmat. Nah, kembali lagi kepada kenapa kok ada dua air nih ya, seakan-akan apalagi sekarang ini ada video yang sini mengklaim begini, kemudian seperti apa gitu ya. Nah, kita ambil jalan tengah sebenarnya keberkahan. Itulah keberkahan dari Syekh Mursyid itu, kejembaran Rahmaniyah gitu ya. Yang berdiri ada contohnya, yang duduk ada contohnya, yang berbaring ada contohnya, yang di gunung ada contohnya, yang di laut ada contohnya, yang di kampung ada contohnya, yang di kota ada contohnya, ya. Yang di kampus ada contohnya, di pesantren ada contohnya. Itulah kejembaran Rahmaniyah gitu ya. Jadi tidak perlu kita kemudian menanamkan bibit-bibit perpecahan, ya. Itu secara tidak sadar gitu mungkin, atau mungkin lebih ekstrimnya persaingan-persaingan gitu, berlomba-lomba gitu. Kalau berlomba-lomba untuk berkhidmat kepada pengusaha bagus ya. Tetapi kita juga bukan berlomba-lomba seakan-akan kita untuk menjatuhkan dari ikhwan-ikhwan yang lain. Yuk diajak ikhwan yang lain belum khidmat, diajak untuk berkhidmat gitu ya, dimotivasi gitu ya. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Saya memaknainya karena ini masuk ke grup, ya, ke grup madrasah yang saya di Madrasah Al-Maghribi gitu kan. Bahkan di tempat-tempat lain gitu ya, grup-grup yang lain gitu. Ini perlu saya sampaikan untuk khidmat dunia pada malam hari ini. Zikir kita ada zikir, dua zikir, zikir jahar dan zikir khafi. Ya. Kedua-duanya memiliki keistimewaan dari Syekh Mursyid. Ya. Kemarin pengesahan menyampaikan, saya berkodir jalani, apabila barang pakaian diminta, dilepas begitu saja dikasihkan. Kata Abah, berarti tidak berpakaian dong. Ya, nggak mungkin. Nah, jadi kita memaknainya mesti dalam bertorikoh itu mesti tembus. Ya. Pandangan kita, pemikiran kita tidak hanya sebatas dunia, tapi tembus ke alam lahud, tembus ke alam alam hakikat, gitu ya. Nah, jadi kita syukuri justru ya adanya siraya, adanya yang lain gitu ya, seperti uh, apa roh 19 apa itu, air 19 atau apa itu ya. Nah itu, jadi kita syukuri itu ibarat zikir jahar dan zikir khofi gitu ya. Ambil dari yang mana saja gitu. Semuanya itu keluar dari Abah gitu ya. Nah, tinggal tinggal kita bagi ikhwan sebenarnya mudah untuk memilih mana yang nilai khidmatnya kepada pengusaha Abah lebih tinggi. Bukan diukur secara materi saja, tapi dilihat nilai khidmat, ya, khidmat kepada guru agung. Itu yang mana? Situ sebenarnya bagi kita para ikhwan, kita mengambil posisi berdiri di mana nilai khidmat kepada guru agung itu yang lebih tinggi, ya kita berdiri di situ gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi tidak 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 dengan merendahkan orang lain, ya. Tanbih kita udah beratus-ratus tahun disampaikan, dibaca, dicernain, tidak menyalahkan ajaran orang lain, ya, apalagi menyalahkan sesama ikhwan, gitu ya. Nah, jadi ya kita ambil keberkahannya, manfaatnya, ya, tingkatkan rasa syukur kita, kejembaran rahmah dari pengesahabah. Bukan hanya soal air, ya, tapi hal-hal yang lain banyak kita lihat gitu kan, bagaimana pengesahabah uh, memeluk atau merangkul semua murid-murid beliau, gitu ya. Yang tadi saya sampaikan di gunung dirangkul, di laut dirangkul, di langit dirangkul, di daratan dirangkul, ya, di lembah dirangkul, semua dirangkul oleh Guru Mursyid. Ya, mudah-mudahan dengan adanya apa eh, sedikit nasihat katakanlah begitu ya untuk para kita semua dari khidmat ilmiah pada malam hari ini, eh,
membuka wawasan kita agar senantiasa kita bersyukur dan bersyukur bahagia bersama dengan guru agung kita karena kejembaran rohmaniyahnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah, senantiasa kita dijadikan eh, hakikat keikhwanan. Jadi kita itu sedang belajar hakikat keikhwanan. Jadikan senantiasa ikhwan yang bersatu padu, ya, yang bisa Amin. menguasai nafsu kita semua, gitu. Yang senantiasa kita hanya berkaca, kita hanya melihat guru agung kita untuk membahagiakan guru agung kita, ya. Jadi kita terlepas dari semua sentimen-sentimen pribadi ataupun interest-interest pribadi. Nah, intinya para ikhwan wal akhwat rahimakumullah, zikir saja gitu. Zikir sebanyak-banyaknya gitu ya. Minta petunjuk ya agar supaya kita senantiasa dilimpahi keberkahan karomahnya Ratu Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masul Qaddasallahu sirah. Amin ya rabbal alamin. Adana Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.